Israf. Satu pengertian israf. Israf adalah tindakan berlebih-lebihan dalam bahasa Arab yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Ini diartikan sebagai tindakan di luar wewenang yang ditentukan atau tindakan yang dilakukan di luar kewajaran. Israf juga berarti menggunakan harta melebihi batas yang dibenarkan. Dua, contoh perilaku israf mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, israf dalam makan dan minum, seperti mengonsumsi makanan dan minuman berlebihan. Yang kedua, israf dalam berpakaian, yaitu memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Ketiga, israf dalam penggunaan air dengan membuang air secara percuma. Yang keempat, israf dalam penggunaan listrik, misalnya tidak mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan. Yang kelima, israf dalam alat komunikasi, seperti mengobrol terlalu lama. Keenam, israf dalam ibadah, dengan melaksanakan sholat lail berlebihan. Yang terakhir, berlebih-lebihan dalam segala perbuatan yang mubah. 3. Dampak israf. Perilaku israf adalah tindakan berlebihan yang menunjukkan sikap tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah memberikan rezeki seperti harta dan waktu untuk digunakan dengan bijak dan seimbang. Jika penggunaan rezeki melebihi batas wajar, maka bisa menyebabkan masalah pada diri sendiri dan lingkungan. Misalnya, seseorang harus memenuhi kebutuhan gizi tubuh sesuai takarannya. Jika melebihi, dapat menyebabkan penyakit. Selain itu, perilaku israf dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara kaya dan miskin. Sikap berlebihan dari orang kaya dapat menyakiti orang miskin. Hal itu menyebabkan kerawanan sosial dan potensi konflik. Menghargai kesederhanaan dan peduli terhadap lingkungan itu sangat penting. Di sisi lain, israf juga dapat membuat seseorang menjadi rakus dan berusaha memenuhi keinginan dengan cara-cara buruk, mengabaikan norma sosial, hukum, dan agama demi kesenangan pribadi. Yang keempat, ada upaya menghindari sikap israf. Rasulullah melarang umatnya untuk berpuasa terus-menerus, melarang sholat di sebagian besar waktu malam kecuali pada 10 hari akhir Ramadan, melarang membujang bagi yang mampu menikah, dan melarang orang yang meninggalkan makan daging. Islam mengajarkan sifat kebersahajaan, di mana setiap muslim harus mengendalikan nafsu dan tidak mengikuti panggilan syahwat. Keburukan muncul dari ketidakmampuan mengendalikan nafsu. Kehidupan muslim juga berhubungan dengan interaksi sesama. Islam mengajarkan sikap sepadan untuk menciptakan rasa kesejajaran dan penghargaan terhadap manusia. Sikap ini dapat mendorong kebajikan dan mencegah tindakan melampaui batas. 1. Pengertian sikap tabzir. Istilah tabzir berasal dari kata Arab yang berarti menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabzir berarti berlebih-lebihan dalam menggunakan uang atau barang. Secara umum, boros adalah perilaku menghamburkan harta untuk kesenangan. Tabzir juga mencakup penggunaan harta untuk tujuan yang salah, seperti untuk maksiat. Ulama berpendapat bahwa pengeluaran harta untuk hal yang hak tidak termasuk pemborosan, sedangkan pengeluaran untuk hal batil, meskipun sedikit, itu disebut pemborosan. 2. Dasar larangan tabzir. Allah menjelaskan bahwa orang yang boros adalah saudara setan, sesuai dengan firman-Nya, surat Al-Isra ayat 26-27. Perilaku boros termasuk perbuatan batil, sama seperti perbuatan setan. Pemboros cenderung mengabaikan nilai-nilai agama dan hanya berfokus pada kesenangan dan hawa nafsu. Mereka merasa puas meskipun menghabisi harta untuk kemaksiatan. Ukuran boros bukan pada jumlah, tetapi tujuan dan manfaat pengeluaran. Pengeluarannya melebihi kebutuhan disebut israf. Sedangkan yang tidak ada manfaatnya, baik sedikit ataupun banyak, disebut tabzir. 3. Contoh perbuatan tabzir. Perilaku tabzir adalah mengeluarkan harta untuk hal-hal yang salah atau tidak benar. Contoh tabzir termasuk memberi sumbangan untuk acara hura-hura atau kemaksiatan, mengonsumsi makanan yang berbahaya, membeli barang yang tidak berguna, berkumpul tanpa tujuan jelas, dan melakukan pengeluaran tanpa mempertimbangkan manfaatnya. Hal itu hanya untuk mengikuti kesenangan. Yang keempat, bahaya sikap tabzir. Orang yang memiliki perilaku tabzir dianggap sebagai saudara setan menurut Allah. Mereka sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka menganggap yang baik adalah yang menyenangkan hati,
bahkan jika bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama, dan menjadi hedonis. 1. Definisi dan karakteristik bakhil. Bakhil adalah sikap menahan harta secara ekstrim. Bakhil bukan sekedar hemat, melainkan ketakutan berlebihan kehilangan harta sehingga enggan berinfak, bersedekah, atau berzakat. Orang yang bakhil cenderung menumpuk harta tanpa memperhatikan nasib sesamanya. Sumber dari kebakhilan adalah rasa takut miskin yang berlebihan. Meskipun secara nyata mereka mampu atau kaya. Dan seringkali orang yang bakhil tidak hanya pelit pada orang lain, tetapi juga kikir pada diri sendiri dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pokok. 2. Dampak bakhil secara universal atau sosial dan personal. Terisolasi secara sosial. Sifat bakhil membuat seseorang dijauhi oleh lingkungan sosial karena ketidakpedulian mereka. Merusak hubungan. Bakhil menimbulkan renggangnya tali silaturahmi dan hubungan sosial. Selanjutnya, penyakit hati. Nah, bakhil berakar dari penyakit hati yang menurut Imam Ghazali seringkali disertai dengan panjang angan-angan dan lemahnya iman. Yang terakhir ada menghambat keberkahan. Dalam artian, dalam perspektif umum atau spiritual, harta yang ditahan dengan kebakhilan tidak mendatangkan kebahagiaan, justru akan menjadi beban. 3. Pandangan terhadap bakhil. Yaitu yang pertama ada akhlak tercela. Di seluruh dunia, sifat pelit dinilai negatif dan berlawanan dengan kedermawanan. Yang kedua, ada ancaman psikologis, yang mana sifat ini dapat menyebabkan seseorang frustasi, cemas, dan tidak pernah merasa cukup. 4. Cara mengatasi sifat bakhil. Yang pertama, yaitu bisa dengan latihan memberi. Kita bisa memaksakan diri untuk bersedekah atau berbagi meskipun dalam jumlah sedikit. Yang kedua, menanamkan keyakinan. Tetap mengingat bahwa harta hanyalah titipan dan berbagi tidak akan mengurangi rezeki. Yang terakhir, empati sosial, yaitu meningkatkan kesadaran akan nasib orang lain yang membutuhkan. Dasar larangan bakhil atau kikir. Dalam Islam, bakhil sangat dilarang dan dikategorikan sebagai perilaku tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar sebagai berikut. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Yang kedua, ada dari Al-Quran, surat Al-Isra ayat 29. Perintah untuk tidak kikir dan tidak pula boros, melainkan bersikap seimbang. Yang terakhir, ada hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan di sampingnya, ia tidak membaca sholawat kepadaku. Yang terakhir ada dari hadis Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sifat bakhil yang digambarkan sebagai keinginan untuk selalu menerima bantuan tetangga, tetapi tidak pernah mau memberi kembali.